Ya Allah, kok gitu aturannya? Saya kan nggak tahu. Lagian saya ini sibuk di rumah. Masa cuma gara-gara gak ikut angkat-angkat kursi aja nggak boleh makan? Pelit amat sih aturan panitianya. Nggak bisa gitu dong Bu Juleha. Dari kemarin-kemarin kan pengumuman kerja bakti udah disebarkan di grup warga. Semua ibu-ibu di sini capek-capek bantu dari subuh. Masa Bu Juleha cuma mau datang pas makanan udah matang aja? Ah, nggak peduli saya. Pokoknya saya mau tetap ambil makanan sebanyak ini. Masa wah, bau apa ini yang harumnya sampai ke jalanan? Bau rendang daging sapi nih mah. Bu Yara, masak rendang ya? Bu Juleha, iya nih Bu, cuma masak sedikit aja buat makan siang orang rumah. Halah, sedikit bagaimana? Aromanya aja nyampe menyengat banget sampai keluar begini. Minta dong semangkuk besar. Kebetulan di rumah saya belum masak apa-apa ini dari pagi. Anak-anak juga lagi pada lapar. Sekalian dagingnya yang empuk ya. Tambahin kuah rendangnya yang banyak biar mantap. Waduh, maaf banget loh Bu Juleha ini. Tadi dagingnya cuma beli setengah kilo. Pas-pasan banget buat suami saya sama anak-anak saya. Nanti kalau saya kasihkan ke Ibu Juleha semangkuk besar, orang rumah malah nggak kebagian makan siang. Minta sedikit aja lah. Perhitungan banget sih jadi orang. Kan tinggal ditambahin air atau enggak santan biar kuahnya banyak. Jadi cukup buat semuanya. Ya nggak bisa gitu dong Bu. Masa rendang dikasih air banyak-banyak, jadi soto nanti. Lagian ini kan memang saya masak khusus buat keluarga saya. Alasan aja itu mah, bilang aja emang pelit. Tetangga macam apa begini? Ada rezeki bukannya dibagi malah disimpan sendiri. Awas ya, gak bakal berkah itu makanannya kalau dimakan sendiri tanpa bagi-bagi sama tetangga. Dasar pelit perhitungan. Mumpung masih hangat, nikmat betul makan gorengan sore-sore begini. Lah Mbak Sri, lagi asik makan sendirian aja nih. Gak nengok kawan nih kiri kanan. Bu Juleha, kaget saya. Iya nih, baru balik dari warung depan. Minta ya. Wah, masih hangat rupanya. Ya ampun Bu Juleha, main ambil aja. Saya beli ini pas-pasan cuma 5 biji loh, buat ganjel perut sebelum masak makan malam. Pelit amat sih, cuma gorengan doang. Nah ini ada tempe mendoan sama pisang goreng kan. Bolehlah saya minta 2 lagi ya, buat dibawa pulang ini ke rumah. Kasian anak saya belum jajan dari tadi. Nggak bisa dong Bu, kalau ambil 2 lagi terus saya makan apa? Tinggal 1 biji nih. Kalau Bu Juleha mau ya beli sendiri di warung depan sana, masih buka kok. Ya Allah Mbak Sri, cuma perkara gorengan harga 1000-an aja sampai segitunya nahan-nahan. Nggak ikhlas banget sih sama tetangga sendiri. Bukan masalah ikhlas nggak ikhlas Bu Juleha, tapi Bu Juleha ini biasakan izin dulu dan jangan main paksaan begini. Tiap ada orang makan pasti disamber. Alah, sok nasehatin lagi. Bilang aja emang pelit murni. Wah, rame-rame begini, nggak panggil-panggil nih. Bu Nur, ada acara syukuran apa? Kok saya nggak diundang sih? Bu Juleha, iya nih, ini cuma acara syukuran kecil-kecilan keluarga aja kok Bu. Cuma panggil tetangga kanan kiri dekat sini aja, karena tempatnya sempit. Halah, alasan namanya tetangga ya diundang semua. Ya udah nggak apa-apa, saya nggak diundang. Yang penting makanannya ada. Mana nasi kotaknya? Ada sih Bu, tapi Minta 3 kotak ya, buat makan sore saya, buat nanti malam, sama 1 lagi buat sarapan besok pagi. ya Allah Bu Juleha, 3 kotak. Waduh, maaf banget loh Bu, ini nasi kotaknya udah dihitung pas sesuai jumlah tamu yang datang.
nggak ada lebihnya lagi nih, betul-betul pas. Hah? Pas bagaimana? Itu di pojok meja masih ada beberapa kotak numpuk begitu. Jangan bohongin saya ya Bu Nur. Itu punya tamu yang belum datang Bu Juleha. Masih ada ibu-ibu lain yang jalan ke sini. Jadi memang bukan sisa. Nggak usah ikut campur deh kamu Tini. Bu Nur, masa sama tetangga sendiri perhitungan banget sih? Tinggal sisihin 3 kotak aja kok susah amat. Nanti kalau ada tamu yang nggak kebagian, ya suruh makan di rumah masing-masing. Simple kan? Ya gak bisa gitu dong Bu Juleha. Saya kan tuan rumah. Masa tamu yang sudah saya undang malah gak dapat bagian cuma gara-gara kasih ke Bu Juleha yang gak diundang? Gak enak saya sama warga lain. Oh, jadi begitu. Pamer acara syukuran bisa, tapi bagi makanan sama tetangga nggak mau. Dasar Bu Nur sombong, sok kaya, mau pamer doang, tapi pelitnya setengah mati. Gak bakal berkah ini acara syukurannya kalau tuan rumahnya aja modelan begini. Astagfirullahaladzim Bu Juleha, jangan teriak-teriak begini dong. Malu dilihat tamu undangan yang lain. Gak usah sok manis, pelit ya pelit aja. Makan tuh semua makanan pelit kalian. Gak sudi saya lama-lama di sini. Sudah Bu Nur, nggak usah dimasukkan ke hati lagi kejadian sore tadi. Kita semua datang ke syukuran Bu Nur juga tahu kok siapa yang salah. Iya sih Bu Yara, tapi tetap aja saya malu banget. Di depan tamu-tamu lain saya dimaki-maki, dibilang pelit sama sombong. Padahal makanannya emang betul-betul udah pas dihitung. Nah, makanya itu saya dapat laporan dari warga terus-terusan soal Bu Juleha. Kita nggak bisa tinggal diam terus, sabar ada batasnya. Kalau dibiarkan terus malah bikin kamu kita nggak tentram. Kita harus bikin tindakan tegas biar beliau sadar. Betul, kata Bu RT, harus ada efek jerak. Jangan sampai dia pikir bisa terus-terusan maksa dan maki-maki warga tanpa ada akibatnya. Ibu-ibu, tahan dulu bahas Bu Julehanya. Coba lihat itu di TV sebentar, ada iklan yang bagus. Saksikan drama penuh kemewahan dan intrik keluarga. Jangan lewatkan serial terbaru Rahasia Pewaris Kerajaan. Tayang setiap jam 6 sore hanya di Kokomeong. Wah, ini dia serial yang lagi heboh dibicarakan orang-orang. Katanya ceritanya seru banget, banyak plot twistnya. Iyalah, iklan Pravotnya aja udah keren banget, pemainnya cantik-cantik. Catat ya ibu-ibu, jam 6 sore di Kokomeong. Pokoknya tiap jam 6 sore deh, semua urusan dapur sama cuci piring harus udah beres. Gak boleh ada yang ganggu waktu nonton kita. Setuju banget, pokoknya jam 6 sore itu wajib nonton bareng. Tapi ingat ya, besok pagi kita kumpul lagi buat pas strategi menghadapi Bu Juleha di acara pesta kampung nanti. Lumayan capek juga ya, dari pagi udah warawiri angkat piring sama sendok. Tapi kalau dikerjakan rame-rame begini terasa ringan ya Bu RT. Nah, itu dia inti dari acara kampung kita ini Bu Yara. Gotong royong, siapa yang mau ikut capek dan bantu-bantu? Ya dia yang bakal menikmati hasilnya sama-sama. Bicarakan soal menikmati hasil ibu-ibu, sudah siap belum nih menghadapi tamu tadi undang kita nanti siang? Saya yakin 100% Bu Juleha pasti bakal datang paling awal. Walah, pasti itu. Tadi pagi saya lewat depan rumahnya aja, dia udah sibuk nanya ke orang-orang jam berapa makanan siap disajikan. Pasti udah siap-siap bawa wadah besar dari rumah itu. Makanya, mumpung beliau belum kelihatan di sini, saya tekankan sekali lagi aturan main kita untuk nanti siang. Iya Bu RT. Plakatnya warga yang boleh ambil makanan apalagi bawa pulang bungkus nasi cuma yang ikut bantu persiapan dari pagi, entah itu bantu masak, cuci piring, angkat meja, atau bersihkan tempat ini. Sepakat banget Bu RT, biar adil dan fair buat semua orang. Kita harus tegas dan kompak. Kalau beliau datang cuma mau minta bersih tanpa bantu apa-apa, kita beri senyuman lalu kita tolak dengan sopan. Kalau beliau maksa, kita kasih pelajaran bersama. Ibu-ibu, rapatkan barisan, tutup semua wadah makanan. Setuju.
Mantap betul ini. Bau aromanya aja udah bikin cacing di perut saya langsung bernyanyi. Memang kampung kita ini luar biasa kalau bikin acara pesta makan. Permisi, saya mau ambil duluan ya. Anak-anak di rumah udah kelaparan nunggu. Mau tak mau ya bungkusin sekalian ini mah. Maaf 1000 maaf Bu Juleha, tolong tahan dulu tangannya, jangan diambil dulu makanannya. Loh, kenapa ditahan-tahan sih Bu RT? Ini kan acara pesta makan bersama warga kampung. Saya ini kan warga resmi di sini. Berhak dong dapat bagian makanan. Betul Bu Juleha, ini emang acara pesta makan warga. Tapi sebelum acara dimulai tadi pagi, panitia dan seluruh warga sudah sepakat sama satu aturan penting. Aturan penting apa pula itu? Aneh-aneh aja bikin peraturan. Aturannya, siapa yang mau ikut makan dan membawa pulang makanan harusnya ikut membantu persiapan acara. Entah itu ikut masak di dapur, bangku angkat kursi, atau sapu-sapu lokasi dari pagi. Nah, dari tadi pagi kan kami nggak melihat Bu Juleha ikut bantu-bantu di sini. Ya Allah, kok gitu aturannya? Saya kan nggak tahu. Lagian saya ini sibuk di rumah. Masa cuma gara-gara gak ikut angkat-angkat kursi aja gak boleh makan? Pelit amat sih aturan panitianya. Nggak bisa gitu dong Bu Juleha. Dari kemarin-kemarin kan pengumuman kerja bakti udah disebarkan di grup warga. Semua ibu-ibu di sini capek-capek bantu dari subuh. Masa Bu Juleha cuma mau datang pas makanan udah matang aja? Ah, nggak peduli saya. Pokoknya saya mau tetap ambil makanan sebanyak ini. Masa nggak boleh diminta sedikit? Jangan coba-coba halangin saya ya. Ibu-ibu sekarang. Maaf ya Bu Juleha, kali ini kami semua kompak. Gak ada makanan buat orang yang cuma mau minta tanpa mau usaha dan bantu-bantu. Silakan Bu Juleha pulang ke rumah dengan tangan kosong. Kalau mau makan silakan masak sendiri di rumah pakai bahan sendiri. Hah, kalian semua jahat ya, komplotan. Mau mempermalukan saya di sini. Awas ya kalian semua, gak bakal tenang hidup kalian. Sudah menelantarkan tetangga yang lapar. Awas aja ya. Alhamdulillah kita berhasil tegas. Semoga dengan begini beliau mulai berpikiran paham arti kebersamaan. Aduh, perut dari siang belum diisi apa-apa. Di rumah cuma ada nasi dingin sisa kemarin. Mau minta ke tetangga, sekarang pada tutup pintu rapat-rapat. Kenyangan puas betul rasanya. Acara tadi ya Tini, masakan kita rame-rame ternyata enak banget. Iya Sri, benar kata orang. Kalau dimasak bareng-bareng sama dipikirin ramai-ramai itu rasanya makanannya jadi semakin nikmat. Ini aku bawa kue bolu kukus. Kelebihan dari meja panitia tadi. Ambil 2 potong ya buat anak kamu di rumah. Ya ampun, makasih banget loh Tini. Kebetulan aku suka banget bolu buatanmu. Nah ini aku juga ada pepes ikan lebihan buat kamu bawa pulang aja. Makasih banyak ya Sri. Asik betul punya tetangga pada saling pengertian begini. Permisi. Mereka bahkan gak mau nyapa saya sama sekali. Biasanya kalau saya lewat minimal ada yang nawarin atau nyindir. Sekarang dianggap kayak angin lalu. Bu Nur, tolong ambilkan garam di meja sebelah dong. Ini bumbu lodehnya sebentar lagi mau ditumis. Ini Bu Yara. Wah, aromanya bumbunya aja udah sedap banget ini. Gak sabar nanti siang kita makan bareng-bareng lagi sama warga lain. Iya nih, capek sih dari tadi subuh udah motong sayur sama ngupas bawang. Tapi anehnya rasa capeknya hilang kalau kita kerjakan sambil ngobrol dan ketawa begini.
Betul banget, makanya makanan hasil gotong royong itu rasanya selalu lebih nikmat. Bukan cuma karena bumbunya pas, tapi ada rasa saling menghargai dan kebersamaan di dalamnya, saling bantu, saling mengerti. Dulu ada yang mikir makanan itu cuma tinggal minta dan paksa tanpa mau tahu susahnya ya orang yang masak dan nyiapin. Akhirnya malah gak dapet apa-apa dan malah bikin orang lain sakit hati. Ya semoga aja jadi pelajaran bersama ya Bu Yara. Rasa hormat dan kebaikan tetangga itu kan gak bisa dipaksa pakai marah-marah atau teriakan. Harusnya didapat dari bagaimana cara kita bersikap baik sama mereka. Jadi begitu ya Bu RT, Bu Yara, usaha catering saya ini baru buka dan dapat pesanan cukup besar buat acara pekan depan. Saya memang sangat butuh tenaga kerja dari ibu-ibu warga sini. Yang penting orangnya rajin, mau bekerja keras, dan paling utama bisa dipercaya serta kompak satu tim. Wah, pas banget itu Bu Ani. Ibu-ibu di kampung kita ini kalau soal gotong royong dan kerjasama nggak usah diragukan lagi, dijamin rajin-rajin dan amanah. Permisi, selamat pagi Bu Ani, Bu RT. Iya, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya mendengar Bu Ani lagi buka lowongan kerja buat catering. Saya mau melamar kerja juga Bu Ani. Boleh kan saya ikut bergabung? Nanti saya bantu masak, cuci piring, atau apa aja deh Bu. Oh, Bu Juleha ya. Maaf ya sebelumnya Bu Juleha. Jujur saja, sebelum saya buka lowongan ini, saya sudah bertanya-tanya ke warga sekitar tentang rekam jejak ibu-ibu di kampung ini. Soal apa ya Bu Ani? Warga cerita kalau Bu Juleha ini sering bikin keributan, suka memaksa meminta makanan, dan paling nggak mau diajak kerjasama kalau ada acara kampung. Malah sering maki-maki tetangga dengan kata-kata kasar. Tapi sekarang saya mau bekerja kok Bu Ani. Saya janji bakal bantu-bantu. Kasihanilah saya Bu Ani. Saya lagi nggak ada penghasilan di rumah. Di rumah juga nggak ada makan sama sekali. Maaf ya Ibu Juleha, saya ini mau buka usaha, bukan cuma sekedar membagi pekerjaan. Saya butuh orang yang betul-betul bisa dipercaya dan bisa menjaga suasana kerja tetap damai. Kalau Bu Juleha masuk, saya khawatir ibu-ibu yang lain malah nggak nyaman dan usaha saya jadi berantakan. Begitu ya Bu Ani. Baiklah kalau gitu, maaf saya sudah ganggu. Habis sudah gak ada satupun tempat buat saya lagi di kampung ini. Semua orang dapat rezeki, dapat pekerjaan, bisa tersenyum dan makan enak bersama. Cuma saya sendiri yang terbuang begini. Sakit banget rasanya dijauhin sama semua tetangga. Rasanya seperti gak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ini kan memang hasil dari perbuatan saya sendiri. Ya Allah, saya menyesal setengah mati sekarang. Perut saya lapar, hati saya sakit, tapi nggak ada satupun orang yang mau mendekat lagi. Ini hukuman yang pantas buat orang serakah dan nggak tahu malu seperti saya. Itu Bu Juleha ngapain ya duduk sendiri di sana? Bodo amat lah, itu bukan urusan aku lagi. Mending aku nganterin pesanan ini. Ibu-ibu, bapak-bapak yang murah hati dan tidak sombong, ayo dibeli basreng dan keripik kacanya. Belinya tinggal tap gambar di layar, udah ada keranjang kuningnya. Ya Allah, lapar banget.
Pandangan saya udah mulai berkunang-kunang. Di meja itu ada nasi. Gak ada orang yang jaga juga. Maafkan saya udah gak tahan lagi. Saya mau ambil ini. Panas banget. Aduh, perut saya juga sakit. Astagfirullahaladzim, Bu Juleha. Ibu kenapa itu? Kok terguling-guling di tanah? Tolong, nggak bisa ngomong. Aduh, lidah saya kaku. Aduh, perut saya sakit. Kayaknya terbakar api. Astagfirullah Bu Juleha, ibu main ambil nasi orang tanpa izin lagi, terus langsung dimakan terakus begitu. Ampun ya Allah, ini azab langsung buat saya. Mulut dan lidah saya suka maki-maki orang. Perut saya yang selalu ketagihan makan hasil maksa dan nyuri. Ampun, panas banget ya Allah, ampun. Astagfirullahaladzim, diberi teguran tunai sama Gusti Allah. Makanya Bu, jangan pernah lagi makan dari hasil kejahatan dan menyakiti hati orang lain. Mulut itu dipakai buat kebaikan, bukan buat maki-maki tetangga. Istighfar Bu Juleha, istighfar, minta ampun sama Allah dan janji gak bakal ulangi kelakuan buruk ibu. Permisi, selamat pagi Bu Ani, Bu RT, Bu Yara. Bu Juleha, ada apa ya Bu? Sudah sehat kondisinya? Sudah Bu. Kebetulan saya datang ke sini bukan mau minta makanan atau nyusahin ibu-ibu lagi. Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya atas semua kelakuan saya yang selama ini. Bu Yara, Bu RT, maafkan mulut kasar saya yang sering maki-maki kalian. Saya sadar, saya ini tetangga yang buruk dan tidak tahu malu. Saya ikhlas kalau kalian marah sama saya. Tapi tolong izinkan saya bantu cuci piring atau sapu-sapu di catering ini. Gak usah dibayar atau dikasih makan pun gak apa-apa. Saya cuma mau belajar jadi orang yang berguna. Bu Juleha, dengarkan saya ya. Sebenarnya kemarin sore sebelum Bu Juleha datang ke sini, kami berdua sudah ngobrol panjang sama Bu Ani. Ngobrol soal apa Bu Yara? Kami tahu Bu Juleha sudah kapok dan benar-benar mau bertobat setelah kejadian kemarin. Kami warga kampung ini memang sakit hati sama kelakuan ibu yang dulu, tapi kami nggak tega kalau harus membiarkan tetangga kami terpuruk terus-terusan tanpa ada pangan hidup. Makanya kami berdua yang memohon dan mengusulkan ke Bu Ani supaya Bu Juleha diberi kesempatan kedua buat kerja bareng kita di catering ini. Ya Allah, kalian mau membela saya. Padahal dulu saya jahat banget sama kalian. Saya sering maki-maki kalian pelit. Dalam usaha saya, yang terpenting adalah kejujuran dan kemauan untuk berubah Bu Juleha. Kalau Bu RT dan Bu Yara sudah menjamin dan mau memaafkan Bu Juleha, maka saya dengan senang hati menerima Bu Juleha bergabung di sini. Mulai besok, Ibu bisa ikut kerja dan dapat gaji yang sama seperti yang lain. Makasih banyak Bu Ani, makasih banyak Bu Yara, Bu RT. Ternyata kesempatan kedua ini datang bukan karena saya memaksa atau ngamuk-ngamuk, tapi karena kebaikan hati orang-orang yang dulu pernah saya sakiti. Saya janji gak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan kalian lagi. Sudah Bu, nggak usah nangis lagi. Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang kita semua saudara, saling bantu dan cari rezeki halal sama-sama ya. Punya pengalaman pahit, lucu, atau nyesek yang pengen banget dijadiin animasi di channel Kokomeong? Sekarang cerita kamu bisa kita angkat jadi animasi. Paket 50k, punya ide garis besarnya aja, kirim rangkumannya.
biar tim Kokomeong yang kreasikan alur dan konflik serunya. Paket 200 Kak, mau cerita kamu 100% utuh tanpa diubah? Kirim cerita lengkapmu, karakter dan lokasi kita samarkan. Plus, kamu bisa isi voice over asli buat satu karakter. Caranya gampang banget. Chat WhatsApp admin Kokomeong lewat link di bio atau deskripsi atau pin komentar. Isi nama, asal kota, akun sosmed kamu, lalu pilih paket yang kamu ambil. Isi data cerita, lalu kirim bukti transfer ke rekening yang ada di chat ya. Ini ceritaku. Apa ceritamu?